Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Lola Renjelita dengan nomor pokok mahasiswa 2062201022, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang investasi, instrumen ekuitas, dan hutang. Baik, langsung saja ini dia pemaparannya. Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan bagi suatu entitas dan liabilitas keuangan, atau instrumen ekuitas bagi entitas lainnya. Dengan kata lain, instrumen keuangan adalah aset kekayaan atau dokumen terkait surat berharga yang dapat diperjualbelikan. Aset keuangan ini dapat berupa dokumen kontrak atau dana tunai dengan adanya penyertaan hak untuk menerima instrumen finansial pada waktu tertentu. Investasi instrumen ekuitas dan hutang biasanya dilakukan oleh perusahaan dengan alasan memiliki kelebihan kas yang tidak lagi digunakan. Dalam hal ini, uang tersebut tidak lagi berguna untuk kegiatan operasional perusahaan. Sebuah perusahaan bisa saja memiliki uang yang berlebih dan tidak digunakan untuk biaya operasional. Hal ini biasanya terjadi pada kebanyakan perusahaan-perusahaan yang memiliki siklus operasi musiman. Sebagai contoh sederhana yaitu sebuah perintil pakaian, yang dimana perintil pakaian ini sering mengalami kenaikan pendapatan pada musim-musim tertentu, misalnya yaitu pada saat Natal, Tahun Baru, bahkan Lebaran. Nah, saat menjelang Lebaran tiba, akan semakin ramai pembeli bahkan untuk perintil parsel Lebaran sekalipun. Daripada uang kas menganggur, maka bisa menggunakannya untuk investasi. Apalagi, dampak yang bisa terjadi yaitu perintil yang mengalami peningkatan uang tunai ini tidak akan bermanfaat pada musim selanjutnya. Jangka waktu investasi, instrumen ekuitas, dan hutang. Ada dua jangka waktu investasi, instrumen ekuitas, dan hutang. Yang pertama yaitu jangka pendek, dan yang kedua jangka panjang. Untuk jangka pendek yaitu misalnya pada saat sebuah perusahaan membeli sekuritas ekuitas yang tidak didebit senilai harga pembeli, maka akan ada tambahan biaya broker dan pajak yang timbul. Namun, ketika saham ekuitas terjual, maka biaya pajak dan broker tidak termasuk ke dalam perhitungan jual. Hanya saja, broker dan pajak merupakan pengurangan harga jual. Jika harga jual lebih tinggi dari harga beli, maka selisihnya adalah keuntungan. Sebaliknya, jika harga jual lebih rendah daripada harga beli, maka semacam itulah kerugiannya. Sedangkan untuk sekuritas utang, ketika sekuritas beli dengan harga di atas maupun di bawah nilai nominal, maka akan muncul disagio obligasi. Karena investasi bersifat jangka pendek, maka agio dan disagio sudah tidak diamortisasi. Sebagai catatan, untuk perusahaan melakukan investasi utang pada saat membeli surat berharga. Sedangkan investasi jangka panjang untuk sekuritas hutang berupa pembelian obligasi yang pembayaran pokoknya di atas 1 tahun. Untuk investasi ini juga akan terjual jika jatuh tempo. Sedangkan untuk sekuritas ekuitas menjadi pemburu saham yang lebih rumit. Jangka panjang pada investasi ini membutuhkan penjelasan tersendiri. Untuk investasi ini tergantung pada seberapa signifikan investor atas keuangan dan kegiatan operasional dari investasi instrumen ekuitas dan hutang. Investasi instrumen ekuitas. Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Sedangkan metode ekuitas adalah metode pencatatan investasi yang pada awal perolehan, investor mencatat investasi sebesar biayanya. Dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai pengurangan akun investasi. Metode ekuitas harus diterapkan oleh investor yang memiliki saham, karena investor yang memiliki saham berhak bersuara pada perusahaan investasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan kepemilikan 20% atau lebih. Dengan kepemilikan 20% atau lebih, maka secara akuntansi investor dianggap memiliki pengaruh yang signifikan pada investor. Metode ini mencatat investasi sebesar perolehannya. Saat perusahaan investasi mencatatkan laba, maka akan diakui serap laba dengan menjurnal penambahan investasi dan pendapatan entitas.
Berdasarkan PSAK 15 revisi tahun 2013, entitas menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi, yaitu yang pertama, jika investasi menjadi investasi entitas anak, maka investasi dicatat sesuai dengan PSAK 22, yaitu revisi dari tahun 2010, kombinasi bisnis dan PSAK 65. Yang kedua, jika sisa kepentingan dalam entitas asosiasi merupakan aset keuangan, maka entitas mengukur sisa kepentingan tersebut dalam nilai wajar. Ketika entitas menghentikan penggunaan metode ekuitas, maka entitas mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan investasi tersebut ke dalam laporan laba. Investasi instrumen utang. Instrumen utang adalah kewajiban yang terdokumentasi dan mengikat yang menyediakan dana kepada entitas sebagai imbalan atas janji dari entitas untuk membayar kembali pemberi pinjaman atau investor sesuai dengan persyaratan kontrak. Kontrak instrumen hutang mencakup ketentuan rinci tentang kesepakatan seperti anggunan yang terlibat, tingkat bunga, jadwal pembayaran bunga, dan jangka waktu hingga jatuh tempo jika berlaku. Instrumen utang memberikan modal kepada entitas yang berjanji untuk memberikan kembali modal dari waktu ke waktu seperti kartu kredit, jalur kredit, pinjaman, dan obligasi. Apabila terjadi penghentian pengakuan, misalnya perusahaan melakukan penjualan investasi, maka entitas menghitung keuntungan atau kerugian yang timbul dari penjualan tersebut sesuai dengan klasifikasi. Karakteristik pembeda instrumen ekuitas dan utang. Untuk ekuitas, yang pertama yaitu menghadiri dan mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Kemudian yang kedua yaitu menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi. Dan yang terakhir yaitu menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang. Sedangkan karakteristik instrumen utang yaitu yang pertama, terdapat nilai jatuh tempo. Nilai jatuh tempo inilah yang mencerminkan nilai yang harus dibayarkan ke pemegang surat utang pada tanggal jatuh tempo. Kemudian yang kedua, terdapat tingkat bunga. Tingkat bunga inilah yang menyebabkan timbulnya kewajiban pembayaran bunga secara berkala. Dan yang terakhir, terdapat tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo inilah yang menunjukkan kapan utang itu harus dilunasi. Itulah pemaparan materi dari saya. Semoga dapat memberikan manfaat kepada teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.